Tapi pentingnya itu kan. Terus kita punya peluang pasar yang pakai intervensi itu juga harus dilakukan oleh sekarang. Betul kan, tidak, saya masih ada itu di Jawa Pos 15 tahun yang lalu. Zamannya Ratna suruh buka usaha, BUMD, ya. Seumpama itu jalan kan dapat diangel-angel dengan efisiensi kan gitu kan. Selanjutnya aset, peningkatan aset. Saya masih ingat Mas Harfi ini sampai bosan bahas ini kok berarti ganti kosong itu aset itu banyak, tapi tidak kok sikap ayu-ayuan itu lah. Saya masih ingat itu Mas Harfi itu. Mohon ini nanti dijawab dengan bagus dan yang meyakinkan itu. Selanjutnya fraksi Nasdem siapa? Nasdem P3, ya monggo. Arfi deh nggak ada. Kita sampai P3 bagian gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan dari Bu Rifa tadi mengenai tema RKPD tahun 2027. Yang pertama dari 8 program prioritas, kalau di sini saya nomor 2 ini reformasi perlindungan sosial yang adaptif dan mendorong kemandirian. Nah, hal ini mencerminkan bahwa kalau kita artikan untuk program reformasi perlindungan sosial adaptif dan mendorong kemandirian ini lebih pada anggaran lembaga sosial harus mendapatkan prioritas sebagai salah satu instrumen yang bisa mendukung dari temuan RKPD 2027. Dan kalau melihat angka 1-8, kalau dia diurutkan, kalau memang 1-8 di angka pertama ini merupakan prioritas, seharusnya untuk program hibah ini mendapatkan anggaran yang lumayan untuk dalam persentase. Dan saya lihat tadi di belanja hibah ini kurang lebih hanya 48 miliar kurang lebih. Nanti mohon penjelasan dari hal tersebut, karena ini saya sepakat sekali untuk hibah ini bisa dalam hal pemberdayaan bisa mendorong kemandirian bagi masyarakat. Yang kedua dari anggaran yang disampaikan oleh Pak Sekda rencana penganggaran di kebutuhan wajib prioritas antar daerah sebesar kurang lebih 244 miliar. Ini salah satunya ada kesekretariatan. Yang ingin saya tanyakan untuk kesekretariatan tentu saja termasuk dalam kesekretariatan di dalam DPRD. Jadi kalau saya lihat di dalam program ini masih sekali harus ada banyak yang perlu direvisi, tapi nanti kita masuk ke dalam PPS atau yang disampaikan oleh Ketua tadi, saya perlu menjelaskan sendiri anggaran-anggaran yang masih dalam tanda kutip perhatian untuk kemudian nanti menjadi kalau memungkinkan, dan kalau saya lihat seharusnya dimungkinkan untuk menjadi salah satu poin efisiensi selain program dari efisiensi itu sendiri di dalam kesekretariatan. Mungkin saya sepakat Ketua, saya perlu untuk menambahkan poin nanti di dalam khususnya ke kesekretariatan karena kebetulan kemarin baru ada. Yang berikutnya juga saya sependapat dengan Ibu Rifa tadi mengenai belanja operasional yang mencapai 50% lebih, dan khususnya untuk belanja pegawai. Mohon hal ini diberikan penjelasan juga secara detail terkait dengan jumlah pegawai, tunjangan dan lain-lain. Yang berikutnya untuk prioritas dan melakukan anggaran sementara belum masuk PPS ya. Ya udah, itu dulu untuk sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rati. Selanjutnya fraksi Gerindra, monggo dipersilakan. Semangat Bupatiku.